Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat, nikmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa memujinya dengan mengucapkan alhamdulillah tanpa ada halangan suatu apapun. Sholawat dan salam marilah kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh ilmu dan yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul konsep ijtihad dan ruang lingkupnya. Yang pertama adalah pengertian ijtihad. Ijtihad berasal dari kata ijtihadah yang berarti mencurahkan tenaga dan pemikiran, berusaha dengan bersungguh-sungguh dan bekerja semaksimal mungkin. Ruang lingkup ijtihad dibagi menjadi dua, yaitu peristiwa yang ketetapan hukumnya masih zoni. Tugas utama para mujtahid dalam masalah ini adalah menafsirkan kandungan nas, kemungkinan menetapkan hukum-hukum yang termuat di dalamnya. Yang selanjutnya adalah peristiwa yang belum ada nasnya sama sekali. Tugas utama para mujtahid dalam masalah ini adalah merumuskan hukum baru atas peristiwa tersebut dalam menggunakan kekuatan ra'i. Kedudukan ijtihad. Berbeda dengan Al-Quran dan As-Sunnah, ijtihad terikat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, ijtihad tidak dapat melahirkan keputusan yang mutlak, sebab ijtihad merupakan aktivitas akal pikiran manusia yang relatif. Yang selanjutnya, sesuatu keputusan yang ditetapkan oleh ijtihad kemungkinan berlaku bagi seseorang tetapi tidak berlaku bagi orang lain. Keputusan ijtihad tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam proses ijtihad, hendaklah pertimbangan faktor-faktor, motivasi, akibat, kemaslahatan umat, kemanfaatan bersama, dan nilai-nilai yang mencari ciri dan jiwa daripada ajaran. Yang selanjutnya adalah macam-macam ijtihad. Yang pertama adalah ijma'. Ijma' yaitu kesepakatan, setujuan, atau sependapat, atau dapat juga dikatakan kebulatan pendapat ahli ijtihad umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah qiyas, yaitu mengukur sesuatu dengan yang lain dan menyamakan. Dengan kata lain, qiyas dapat diartikan pula sebagai suatu upaya untuk membandingkan suatu perkara dengan perkara yang lain mempunyai pokok masalah atau sebab akibat yang sama. Yang ketiga adalah istihsan, yaitu suatu proses perpindahan dari suatu kias kepada kias lainnya dengan lebih kuat atau menggantikan argumen dengan fakta yang dapat diterima untuk mencegah kemudaratan atau menetapkan hukum suatu perkara yang menurut logika dapat dibenarkan. Yang selanjutnya adalah maslahat mursalah, yaitu kesejahteraan umat. Yang selanjutnya adalah istishab, yaitu melanjutkan berlakunya hukum yang telah ada dan telah ditetapkan di masa lalu hingga ada dalil yang mengubah kedudukan hukum tersebut. Yang selanjutnya adalah urf, yaitu berupa perbuatan yang dilakukan terus-menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Syarat-syarat ijtihad.
Syarat umumnya yaitu yang pertama balik, yang kedua berakal sehat, yang ketiga memahami masalah, dan yang terakhir adalah beriman. Sedangkan syarat-syarat khususnya yaitu mengetahui Al-Quran, yang kedua mengetahui As-Sunnah, mengetahui rahasia hukum Islam, mengetahui kaidah-kaidah fikih, mengetahui kaidah-kaidah bahasa Arab, dan yang terakhir adalah mengetahui ilmu mantik. Yang selanjutnya adalah syarat-syarat menjadi mujtahid, yaitu yang pertama memahami Al-Quran dan sebab asbabul nuzulnya serta ayat-ayat nasik dan mansuknya. Yang kedua adalah memahami hadis. Yang ketiga adalah mempunyai pengetahuan mendalam tentang bahasa Arab, mengetahui tempat-tempat ijtihad, mengetahui usul fiqh, memahami masyarakat dan adat istiadat yang bersifat adil dan takwa. Kesimpulannya yaitu yang pertama, berusaha dengan bersungguh-sungguh dengan berpedomankan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua adalah setiap hubungan manusia dengan manusia yang lainnya atau manusia dengan benda yang lainnya sangat mudah cepat berubah-ubah. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah ijtihad untuk menentukan sebuah pedomannya. Yang ketiga, keputusan suatu ijtihad haruslah bersifat relatif, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang terakhir adalah syarat adalah hal yang harus dilakukan mujtahid dalam melakukan ijtihad. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiru kata billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.